Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi dalam materi mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kali ini kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip syariah lembaga keuangan mikro syariah. Oke, kita akan mulai yaitu dengan eh, apa itu materi prinsip-prinsip syariah lembaga keuangan mikro syariah. Jadi ada dua pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah prinsip umum keuangan syariah. Yang kedua kita akan bicarakan prinsip-prinsip syariah. Baik, kita akan ke prinsip umum keuangan syariah. Kemana arah aktivitas keuangan menurut Al-Quran sebenarnya? Jadi secara umum, keuangan syariah secara umum itu kemana arahnya? Paling tidak terdapat dua prinsip umum keuangan syariah menurut Al-Quran. Ini bisa, yang pertama adalah prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Prinsip ini menjelaskan bahwa ada prinsip saling bantu-membantu, saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi prinsip saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk kebaikan dan takwa, bukan sebaliknya. 'Alal ismi wal 'udwan. Ini tidak dikehendaki dalam prinsip syariah. Ini prinsip pertama dalam keuangan syariah, yaitu prinsip ta'awun, yang prinsip utamanya. Kita lanjutkan ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip menghindari al-iktinas. Prinsip kedua ini adalah prinsip menghindari al-iktinas. Al-iktinas itu adalah dalam pengertian umumnya menumpuk-numpuk harta, menjadikan harta itu menjadi idle. Harta itu tidak diaktifkan, tidak dikelola, sehingga harta itu menjadi idle. Nah, ini sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Prinsip ini menunjukkan bahwa menahan uang atau dana, yaitu menjadi idle, iktinas, dan membiarkannya menganggur, idle, ditahan uang itu, dana itu, dan membiarnya menganggur, itu namanya di-idlekan. Kemudian serta tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Itulah yang disebut sebagai iktinas. Jadi iktinas itu adalah dana, uang, modal, dibiarkan menganggur, idle, serta tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi ini adalah prinsip menghindari al-iktinas. Baik, kita lanjutkan. Nah, di samping tadi prinsip umum yang ada dua. Yang pertama adalah prinsip ta'awun. Yang kedua prinsip menghindari al-iktinas. Nah, kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini paling tidak ada 10 yang harus ada pada lembaga keuangan mikro syariah. Paling tidak ada 10 prinsip ini yang harus diketahui. Yang pertama adalah prinsip kebebasan al-hurriyah. Prinsip al-hurriyah ini menunjukkan bahwa setiap pelaku dalam transaksi dan kegiatan koperasi maupun kegiatan lembaga keuangan mikro syariah memiliki kebebasan. Tidak boleh diberikan pembatasan, at-taqyid. Jadi ada kebebasan para pihak dalam bertransaksi. Ini intinya adalah kebebasan para pihak dalam berinteraksi. Oke, kita lanjutkan prinsip kedua. Prinsip kedua dari prinsip syariah ini adalah dalam prinsip
syariah, ini adalah prinsip transaksi, yaitu prinsip kesetaraan al-musawah. Prinsip kesetaraan berlaku bagi semua pelaku lembaga keuangan mikro syariah. Tidak boleh ada diskriminatif. Jadi tidak ada istilah, jadi debitur kreditur ini semua prinsipnya sama. Debitur kreditur ini prinsipnya satu kesetaraan antara ada penjual, kalau dalam jual beli penjual dengan pembeli setara. Antara yang berinvestasi dengan orang yang mendapatkan investasi juga setara. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah prinsip al-adalah, keadilan. Jadi prinsip ini penting, karena prinsip ini mengharuskan tidak terjadinya penganiayaan dalam setiap aktivitas. Jadi pelaku ekonomi, pelaku lembaga keuangan, tidak ada di antara pelaku ini yang mendapatkan penganiayaan. Ini prinsip yang kedua, yang ketiga ya, prinsip yang ketiga. Kita lanjutkan prinsip yang keempat. Prinsip keempat adalah kerelaan ar-ridho. Prinsip kerelaan bermaksud agar semua pelaku ekonomi dari keuangan tidak mengalami pemaksaan al-ikrah dalam tindakannya. Jadi ini adalah prinsip penting bahwa seseorang itu ketika bertransaksi dalam berekonomi itu tidak merasa terpaksa. Keterpaksaan itu mengakibatkan akad menjadi tidak sah. Oke, kita lanjut prinsip yang kelima, yaitu prinsip kejujuran, as-sidq. Jadi prinsip yang kelima ini adalah prinsip kejujuran. Dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi dan keuangan tidak dibenarkan terjadinya penipuan, al-ghish. Jadi lawan dari as-sidqun itu al-ghish. Jadi as-sidqu al-ghish. Artinya dalam transaksi harus bebas dari penipuan yang dilakukan oleh para pihak. Kita lanjut ke prinsip ke-6 dalam prinsip-prinsip syariah ini, yaitu prinsip menghindari penipuan, tadlis. Jadi harus ada penghindaran kepada tadlis. Transaksi yang mengandung satu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Inilah yang dimaksud dengan tadlis. Jadi yang salah satu pihak tidak mengetahui terhadap pihak lain yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Jadi ini disebut sebagai tadlis, unknown to one party. Contoh tadlis, penipuan ini misalnya secara kuantitas mengurangi takaran. Jadi dengan sengaja mengurangi takaran. Nah, bisa saja itu kan dalam beli, jadi takarannya itu dikurangi dengan cara memberatkan timbangannya. Nah, jadi takaran menjadi kurang. Kalau 2 kilo menjadi misalnya berkurang 1 on. Itu secara kuantitas ada penipuan. Yang kedua secara kualitas, menyembunyikan cacatnya barang. Sebenarnya objek transaksi itu ada cacat, cuma disembunyikan oleh penjualnya. Ini juga disebut tadlis. Jadi harus benar-benar informasi itu benar ditunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Jadi kalau sesuatu yang cacat disebutkan tapi pembeli ingin juga membelinya, itu nggak ada masalah. Tapi tidak disembunyikan, itu intinya. Yang ketiga adalah dari sisi harga. Dari sisi harga, tadlis sisi harga ini misalnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Jadi harga pasar misalnya suatu barang itu hanya Rp50.000. Tapi karena pembelinya baru datang tidak tahu, dia sembunyikan. Dikatakan harga pasar 100.000, maka pembeli katakan karena harga pasar 100.000 dibelinya. Tapi ketika sampai rumah diberitahu bahwa harga itu sebenarnya hanya 50.000 secara umum pasar. Maka dia akan merasa nggak ikhlas, nah itu terjadi namanya penipuan dari sisi harga. Tadlis juga bisa terjadi dari sisi waktu. Jadi seorang penjual misalnya menyanggupi waktu penyerahannya, delivery time-nya, itu misalnya 1 hari pada saat penjualan terjadi, tapi ternyata dia tidak sanggup memenuhinya, maka itu disebut sebagai tadlis dari sisi waktu. Sebenarnya dia tidak sanggup, tapi dia menyebutkan itu karena takut pembelinya ini lari, maka dikatakan bahwa itu barang bisa datang besok. Tapi menurut perkiraan dia nggak mungkin besok, mungkin 3 hari baru datang. Jadi ini juga dikatakan tadlis, tapi dari sisi waktu.
Baik, prinsip yang ketujuh adalah prinsip menghindari ketidakpastian atau gharar. Nah, gharar ini adalah ketidakpastian. Jadi misalnya kalau dari sisi kuantitas, jual beli ijon. Nah, jual beli ijon ini kan barang itu sebenarnya ya berapa tidak tahu pasti dia berapa banyaknya. Yang penting tunjuknya saja. Saya beli yang di sana. Nah, itu kan ketidakpastian terjadi gharar. Nah, itu yang dua-duanya tidak tahu. Oke, saya beli itu ikan yang ada di kolam itu semuanya. Harusnya kan ditimbang dulu, nggak ditunjuknya itu saja satu kolam. Tapi harusnya ditimbang berapa kilo. Karena itu menghendaki seperti itu penjualan itu. Ini namanya jual beli ijon. Yang kedua, ketidakpastian itu juga bisa muncul dari sisi kualitas. Misalnya menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Kan kita tidak tahu gimana anak sapi itu nanti, apakah kakinya betul lengkap 4 atau tidak. Atau ada mengalami cacat matanya misalnya dan sebagainya. Nah, ini harus ada kepastian, keluar dulu anak sapinya dari induknya, lahir dulu, udah kondisi seperti itu baru dibeli. Jadi bukan di dalam perutnya. Nah, yang ketiga, gharar juga bisa terjadi dari sisi harga. Adanya dua harga dalam satu akad. Ini berapa barang ini ya? Oh, ini ya kalau bayar cash 50.000, kalau kamu angsur 75.000. Ya oke lah saya beli. Nggak ditentukan apa yang dia beli. Dia gunakan cash kah atau angsur, nggak dijelaskan. Maka itu terjadi gharar. Yang keempat, dari sisi jual beli. Dari sisi penyerahan barang. Nah, tadi dari sisi harga, dari sisi penyerahan barang. Misalnya jual beli onta yang hilang. Jadi saya akan beli onta ini yang terjadi di fikih muamalah yang populer seperti itu. Nah, onta kamu yang kamu jual tadi saya saya ikat di sana. Saya letak di sana karena dia sedang makan di sana. Kamu carilah. Nah, itu kan waktu penyerahannya kan tidak pasti bagi kedua belah pihak. Karena onta itu tak kemana udah sekarang. Nah, ini namanya jual beli tidak ada kepastian, gharar namanya, sehingga ini tidak sah. Ini prinsip yang ketujuh. Yang kedelapan adalah prinsip menghindari maisir. Prinsip kedelapan ini menghindari maisir adalah perilaku spekulatif yang berlebihan. Pada dasarnya adalah perilaku yang tidak didasarkan pengetahuan yang yakin. Jadi untung-untungan gitu ya, nasib-nasiban. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya yang kesembilan adalah prinsip menghindari riba. Jelas bahwa riba itu diharamkan. Jadi penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang real yang dibenarkan syariah, itulah dari transaksi riba. Jadi harga pokoknya misalnya 1 juta, tapi ada penambahan di harga pokok itu tanpa ada bisnis real, bukan karena jual beli, tapi karena pinjam meminjam. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, ini bisa kita bagi pada 3. Ada riba fadl, yaitu upaya mengambil keuntungan dari pertukaran barang sejenis yang secara kasat mata sama kualitasnya. Nah, misalnya tukar-menukar beras. Kalau kita lihat kan nampak berasnya sama, tapi sebenarnya kualitasnya kan berbeda dia. Ada beras ramos, ada beras ini, jadi ditukarkan beras yang punya kualitas jelek, tukarkan dengan kualitas baik. Harusnya harganya berbeda. Nah, itu namanya riba fadl. Kemudian riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah upaya mengambil keuntungan dari percampuran sumber daya, kerjasama bisnis yang tidak memenuhi prinsip, untung muncul bersama risiko, al-ghunmu bil ghurmi, hasil usaha muncul bersama biaya, al-kharad bid dhaman, atau risk and return relationship. Nah, misalnya begini, si A memerlukan dana untuk modal usahanya, lalu dipinjam dia kepada si B. Si B mengatakan, oke, berapa kamu perlu modal berapa? 100 juta. Oke, dari saya 50 juta. Pokoknya kamu berikan kepada saya keuntungan setiap bulan 5 juta. Saya tidak peduli kamu untung berapa, mau rugi berapa, yang penting bagi saya 5 juta. Nah, ini namanya riba. Padahal ini adalah kerjasama bisnis. Tapi mengambil keuntungan ya tidak berdasarkan prinsip
adanya resiko yang muncul bersama keuntungan tadi. Ya harusnya kalau kerjasama bisnis seperti ini, kalau rugi ya sama-sama rugi, bukan dia mau cari untung terus. Nah ini yang dikatakan riba nasi'ah. Yang ketiga, itu adalah riba jahiliyah, yaitu upaya mengambil keuntungan dari akad yang bersifat non-profit. Nah, kalau pinjam meminjam, qard, ya harusnya itu ya tidak ada keuntungan. Pinjam 100 juta, ya pulangkan 100 juta kalau qard. Tapi kalau kerjasama bisnis baru boleh mengambil keuntungan, ini kan enggak. Nah ini yang katakan dengan riba jahiliyah. Ini prinsip ke-9 dari prinsip syariah. Yang ke-10, menghindari transaksi batil. Jadi transaksi batil adalah transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Inilah dia, ini harus dihindari. Kalau tidak memenuhi rukun, tidak memenuhi syarat, maka otomatis akad itu menjadi tidak sah. Baik, teman-teman sekalian, demikian materi kita kali ini terkait dengan transaksi, ya terkait dengan prinsip-prinsip syariat pada lembaga keuangan mikro syariah. Ini kaitannya dengan transaksi tentunya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.